Oke Bapak Ibu. Silakan duduk, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Semangat pagi? Saya dipercaya jauh ke Jogja. Tanpa masa, mungkin saya tidak akan bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik. Makanya teman-teman, izinkan saya di sini untuk bisa berbagi pengalaman, ya. Dari awal saya gabung sampai sekarang saya menjadi atau berperingkat eksekutif Diamond Director. Nah, Masya Allah, di sini ada yang lulusan SMP, ada, mungkin ada juga yang sarjana ya. Alhamdulillah yang sekolahnya tinggi itu di sini juga banyak contohnya, atau yang nggak sekolah pun banyak contohnya juga. Karena bisnis masa itu bisnis orang-orang yang punya niat kuat, bukan orang-orang yang berpendidikan tinggi atau yang minder. Gitu. Alhamdulillah saya gabung di NASA itu 2015, tapi saya mati. Jadi saya nggak ngapa-ngapain. Nah di sini teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak ada nggak yang gabung nggak ngapa-ngapain? Terus mau ngapain? Gabung? Makan sendiri? Oh, itu namanya masuk pura-pura bahagia, ya. Karena pada dasarnya pakai sendiri itu ketika kehidupan finansial kita itu udah baik-baik saja. Tapi kalau saya dulu pertama kali gabung di NASA, saya pengen jadi orang kaya. Saya pengen punya banyak duit. Saya gak munafik. Karena saya berasal dari keluarga yang kurang atau sangat sederhana sekali, sampai rumah saya sekolah jual pun susah. Ya, gitu. Mungkin ada latar belakangnya kayak saya, jangan pernah minder. Jangan pernah takut mencoba. Manut sama anak apren, karena ini hasil dari manut, hasil dari praktek, hasil dari semangat, hasil dari ditolak, hasil dari dihina. Ya, makanya di sini ketika yang gabung tapi diem aja, berarti teman-teman, ya kan, itu nggak bersungguh-sungguh. Ya, karena apa? Saya berawal dari merantau dari Lampung ke Banten, pengen punya kehidupan lebih baik. Tapi ketika saya jadi pekerja, alhamdulillah selama 19 tahun saya bekerja, hidup saya masih ngontrak. Motor masih satu, itu pun gantian. Dan suami saya masih kuli bangunan. Dan alhamdulillah kembali lagi berkat NASA saya bisa bangkit dan punya ekonomi
Belum. Kalau mau tepuk tangan aja Bu. Ya, saya udah grogi. Mau diketawain, mau ditepuk tangan, mau dinyinyirin, dihina, diludahin, bagi saya udah biasa. Dan saya nggak grogi, nggak baper, apalagi mundur. Mungkin nggak ada yang seperti saya, rela puasa, sehari enggak. Cuman pengen stop ini. Tapi itu saya lakukan Bu, Pak. Anak saya 3, suami saya beli bangunan, 1 minggu saya cuma dikasih 200.000. Itu suami saya ada di belakang, ya. Tepuk tangan untuk beliau. Itu suami saya yang baju hitam. Nanti saya panggil pas belakangan aja, belakangan. Ya, 200.000 dapat apa Pak? Bu, saya masih ngontrak. Anak saya 3, jajan semua. Wajar nggak kalau saya sering puasa? Bagi saya wajar. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di sini nggak ada yang mau hidup seperti itu. Dengan sombongnya, saya kan udah menikah. Tanggung jawab saya, tanggung jawab suami saya. Ingat Bu, Pak, suami itu titipan. Ya, coba zaman sekarang, laki-laki deh, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang normal laki-laki, ketika ada istrinya yang mau membantu perekonomian dengan yang istrinya begini aja, kira-kira bapak-bapak pilih yang mana? Jangan ibu-ibu yang jawab, bapak-bapak. Yang bantu apa yang begini? Nah itu bukti Bu, ya ibu-ibu yang merasa suaminya masih sehat, yang merasa suaminya gajinya gede. Ingat, suami titipan. Lebih baik kita punya sendiri, usaha sendiri, duit kita sendiri. Dari mana? Dari NASA. Tepuk tangan, tepuk tangan. SMP nggak masalah, nggak sekolah nggak masalah. Yang S1, S3 jangan minder. Dihina itu makanan sehari-hari saya Bu. Saya keliling jalan kaki Bu. Motor cuma 1 gandengan sama suami Bu. Pak, saya bawa anak dulu. Itu aja anak saya karena mondok ya. Jadi nggak ada videonya. Gitu. Dulu anak saya waktu keliling, ketika belum melihat transaksi jual beli saya produk NASA, anak saya nggak berani yang namanya minta jajan. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan didikan saya. Terbiasa melihat emaknya puasa. Makan Indomie 1 dibagi 3, pagi, siang, sore. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jangan sampai. Cukup saya aja. Tapi buktinya saya sekarang bisa nggak melewatinya? Bisa. Ketika saya makan Indomie 1 bungkus dibagi 3 kali, sehari puasa sehari enggak, saya bisa melewati proses. Apalagi ibu-ibu dengan bapak-bapak di sini yang ekonominya bisa menopang untuk bisnis NASA. Saya doakan semuanya bisa lebih sukses daripada kita yang ada di sini. Ya. Ada yang serius ya di NASA? Serius? Ya, dinyinyirin serius. Prosesnya paling Pak, saya pernah diludahin. Lagi menyebar brosur seperti itu, di depan saya brosur 1 ring itu dibuang-buang. Dan apakah saya gengsi untuk pungut? Enggak, saya pungut. Dari tempat kerja saya di pabrik saya gunakan. Teman kanan kiri saya, depan belakang saya tawarkan NASA. Ada yang terima? Enggak. Dapatnya apa? Hinaan. Sampai saya dikucilin, jangan deket-deket sama Widari, nanti kamu disuruh jualan. Jadi saya dikucilin 1 lem, 150 orang isinya. Saya pindah lagi, ya kan? Pindah lagi. Setiap itu pindah-pindah, sampai dimutasi kerja. Saking apa? Saking saya itu curi-curi waktu untuk prospek, untuk ngoceh. Dari dulu memang saya udah cerewet. Bedanya dulu saya cerewet ngomongin orang. Nah, yang ketawa merasa, ya kan? Tapi sekarang cerewetnya saya untuk ngomongin NASA. Ya, saya rasa bapak-bapak di sini yang bekerja, yang dari menikah sampai sekarang kerja, capek nggak Pak kerja? Yang kata kerjanya enak kayak apa kayak wes tetap capek, tetap enak nang NASA. Awalnya dong dinyinyirin, dihina karena kita belum bisa membuktikan. Ketika kita udah bisa membuktikan, wes kok bungkem, mingkem, orang bakal bisa ngomong apa-apa. Saya juga orang Jawa. Ya, saya asalnya turunan Jogja, tapi ibu saya
gitu. Pulang kerja setengah 8 saya kerja, pulang malam setengah 8 malam, saya keliling malam sampai jam 11, sampai jam 12, bahkan pernah sering sekali sampai jam 1 sampai jam 2 sampai rumah. Tidur saya sebelum saya jadi stokis sampai sekarang tidur paling lama 3 jam setiap malam. Ayo ibu-ibu sama bapak-bapak tidurnya masih ada yang 8 jam? Apa tidur perlu? Bisa betul. Ya, saya tidur 3 jam sampai sekarang. Tanya mungkin Mbak Zahra juga sama. Jadi tidur itu minim sekali. Gitu. Nah makanya kalau saya dulu nggak punya modal, ini saya cerita saya. Ya, kalau saya tidak memutar otak bagaimana caranya saya bisa menjual produk atau bisa punya produk, mungkin sekarang saya down. Tapi saya lakukan puasa sehari enggak, makan Indomie 1 dibagi 3, itu uangnya saya kumpulin untuk stok PGN. Gitu. Ya. Nah dari situ saya arisan NCE. Waktu itu belum banyak, nggak ada NASATM apa belum. Jadi saya fokus sama NCE karena saya pengen mencari modal. Saya arisan 60 orang 1 bulan dan itu untungnya 12 juta. Dari awal saya membangun NASA punya untung 12 juta. Dari situlah saya gunakan untuk stok produk semua. Itu. Ya. Nah, ini saya offline ya. Offline itu jalan. Enggak saya gaptek. Saya bisa WA, saya bisa yang namanya Facebook, atau saya tahu sosial media itu semenjak saya gabung di NASA. Nah, di sini kan pada jago HP semua ya, ibu-ibu sosialita. Ya kan? Yang selfie tapi makan bayar sendiri. Ayo aku, ya kan? Nah, itu ya. Nah, saya gaptek, saya nggak bisa handphone aja, saya bisa. Karena apa? Praktek. Karena kalau cuma wacana doang, handphone doang, itu nggak bakalan bisa. Ya. Nah, alhamdulillah dari arisan itulah saya stok produk. Dari situ saya semakin semangat. Ya, yang pada akhirnya suami saya yang tadinya beli bangunan, ya kan, terus jadi marketing. Dari marketing itulah dia punya ilmu untuk ikut membangun NASA. Tapi nggak di depan, nggak ikut ngarahin begini. Beliau di belakang, maksudnya di belakang itu bukan di belakang saya, tapi di grup. Kan dulu ada grup WA. Nah saya baru tahu dan saya nggak bisa mengoperasikan HP itu WA atau Facebook itu sampai sekarang pun saya statusnya begitu-begitu aja, nggak bisa yang tulisannya bagus atau lihai atau gimana gitu enggak. Saya benar-benar telak offline. Saya telak link sampai sekarang. Saya nggak pernah closing di HP, belum pernah. Ada pun closing HP itu karena dia kenal teman sekolah saya atau yang kenal saya tapi tinggalnya jauh dari saya. Baru ketemunya lewat HP, itu saya bisa closing online. Tapi kalau untuk menawarkan online saya belum bisa closing. Saya jujur. Tapi kalau dari offline saya berani berhadapan sama siapapun, saya berani menawarkan. Karena saya dari sukses di NASA, makanya saya prioritas fokus dengan NASA. Itu, ya. Nah, makanya teman-teman banyak sekali kan di sini yang nggak boleh sama suami. Ada yang nggak boleh sama suami? Ada di sini. Kenapa? Karena suaminya belum paham. Coba kalau suaminya itu ya tahu bahwa NASA itu bisa merubah semuanya. Jujur, di sini saya bisa bertahan di NASA karena satu pelajaran dari NASA, yaitu marketing langit. Ya, yang saya padukan dengan ilmu Parvenus namanya jadilah ilmu terapi langit. Kalau di jaringan saya namanya terapi langit. Gitu. Dan ilmu marketing langit itu saya dapatkan dari upline besar saya yaitu Umi Ratna Farida. Dia kebetulan ada di sini. Ya Allah, Umi maaf, saya sampai lupa. Guru besar saya.
Ya, makanya teman-teman di sini yang satu jaringan sama saya, yang Umi Ratna, ayo mepet. Apalagi di Jogja itu dekat. Lalu saya itu yang jauh, saya di Banten. Saya itu kalau kangen sama Pak Ali, sama Umi Ratna, saya bela-belain nabung. Sampai sekarang pun tim saya itu kalau ke Jogja di sini, saya bawa 2 bus. Itu paling sedikit 1 bus. Dan itu semuanya angkot pengen ketemu atau pengen tahu kantor NASA, pengen ketemu sama aparatur besar termasuk Pak Ali, Umi Ratna, ya kan, Pak Iksan di sini. Kalau ngomongin biaya 1 juta, ayo, bener nggak? Teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu di sini di sekitaran sini, paling ongkos bensin ada yang dari jauh, Jawa Timur. Ongkosnya berapa mbak? 300.000, kecil, ya, kecil. Di Banten itu kita kalau ke sini, PP bus aja itu 600.000. Itu bus doang, belum makan, ya kan, belum jajannya. Pokoknya kita megang harus duit 1 juta. Kalau yang nggak benar-benar niat pengen sukses di NASA, saya jamin mereka tidak akan mau meluangkan waktu, apalagi mengeluarkan uang untuk ke Jogja cuma sekedar kongko atau cuma ngobrol, ya. Nah, dari situlah saya pertama kali dulu awalnya saya nggak tahu apa-apa, ngikutin NDO itu kayak dicut, ya. Jadi saya melihat orang-orang yang akan saya dulu namanya Mas Rohijin, mungkin yang kenal ya, lulusan SD, cuman kuliah batu bata. Nah dari situ saya terinspirasi, atau ada sosok-sosok ibu-ibu rumah tangga, ya kan, namanya dulu Bunda Yulianti Karlina sama Bude, saya manggilnya Bude, itu pedagang gorengan. Dia bisa mendesainin suaminya dan sukses di NASA. Masa saya yang SMP nggak bisa bikin saya begitu, ya. SD aja bisa mendesainin suaminya, bisa sukses di NASA. Masa saya yang SMP nggak bisa? Nah dari situ saya alhamdulillah, ya, saya terus praktek ilmu NDO, ya kan, walaupun nggak closing. Ini ceritanya muter-muter nggak apa-apa ya? Apa? Udah ini, ya kan, terus kesini lagi nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya bangga dari NASA orang-orang kantornya orang-orang luar biasa, pendidikan UGM semua. Tapi beliau-beliau itu merangkul orang yang kayak saya yang nggak sekolah cuma SMP. Gitu. Nah dari situ saya semangat, saya nggak minder. Karena apa? Oh iya ternyata orang-orangnya itu ngerangkul gitu loh. Coba kalau pas datang ke sini terus dicuekin, siapa ini terus dicuekin, mungkin saya juga kapok. Tapi di sini teman-teman ada yang dicuekin nggak? Nah itu hebatnya NASA. Gitu. Udah pendidikannya jelas. Jadi di NASA itu tidak sekedar untuk mencari uang. Walaupun awalnya dulu saya pengen cari uang aja. Tapi seiring berjalannya waktu, habis NDO saya 6 bulan nggak bisa closing, ya kan? Ada yang 6 bulan nggak closing apa-apa? Ada nggak? Ada. Saya 6 bulan nggak bisa ngejual, nggak bisa ngajakin orang, gitu. Nah, tadi selepas KDI tadi itu, saya bisa menjual untuk sendiri apa? Terus saya ikut KDI. Ketika setelah KDI 3 bulan saya jadi goal manager. Nggak ada yang tepuk tangan? Ya, alhamdulillah. Di situ prosesnya luar biasa teman-teman. Saya pernah di pabrik saya diludahin, ya. Jadi saya itu ngumpul gitu kan, kalau di pabrik ada yang kerja di pabrik kan, kalau ibu-ibu kalau makan itu ngeleseh ya, ngeleseh itu 20 orang. Saya bawa brosur. Nah, saya ikut lagi makan kan kita enjoy, semua ikut. Tapi ketika saya keluarin brosur, ya mereka jauh satu
nggak ada yang mau ngaku. Itu namanya pura-pura bahagia. Ya, padahal orang-orang besar itu harus mengakui apapun keadaannya. Dan dari situlah saya, oh iya ya, berarti saya ini pura-pura bahagia. Sakit memang, sakit ya Bu ya, saya mungkin ya. Sakit. Oh untung belum jadi donan saya. Kalau jadi donan saya, lari terbirit-birit. Ya, seperti itu. Nah, dari situ saya semangat, oh ya berarti saya masih pura-pura bahagia. Karena besok mau masak apa aja saya mikir. Padahal bukan bingung mau masak apa. Nih, uangnya. Tapi alhamdulillahnya, berkat masa yang tadinya saya Indomie 1 dibagi 3, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Saya sekarang alhamdulillah rumah, motor sampai 7, mobil bisa ngurain ke tiga orang tua saya, kami berdua, dan anak-anak saya tiga-tiganya sekarang mondok. Dan saya sekarang alhamdulillah semua impian-impian saya dari NASA sudah terchecklist, termasuk saya sudah bisa punya SC dari SMP Bu, dari perantau Bu, dari kontrak Bu. Kalau percaya atau tidak, kira-kira kalau saya yang menawarin bisnis ke ibu-ibu, keadaan saya masih dulu kontrak dan saya jalan kaki kelilingnya dengan ibu-ibu yang sekarang sudah punya rumah, sudah ada kendaraan motor, sudah cantik-cantik, duitnya udah ada menopang untuk bisnis. Kira-kira orang yang saya tawarin percaya sama saya atau percaya sama ibu-ibu yang sudah punya rumah, sudah punya motor, sudah punya duit untuk nopang? Percaya sama saya, percaya sama ibu? Percaya sama ibu-ibu. Makanya ayo yang semangat. Walaupun gaptek, walaupun nggak bisa ngomong, itu bisa Bu. Karena semuanya butuh belajar. Bayi baru lahir cengir, emang langsung bisa ngomong, mak galon susu? Kan enggak. Nah ibu-ibu di sini ketika baru gabung terus nggak bisa apa-apa, ya itu wajar karena ibu-ibu bapak-bapak masih bayi. Bayi di bisnis masa, ya. Makanya kalau yang namanya bayi itu pengen tumbuh gigi, sakit. Kita sama pembisnis masa baru gabung, pengen bisa closing member, ya sakit. Sakitnya apa? Karena prospek sono, prospek sini belum tentu dapat hasil. Yang ada dapatnya apa? Capek. Kalau yang baper wes tak jamin orang bakalan jadi. Apalagi yang nggak yakin. Kan udah jelas. Lihat aja contohnya. Oh, memang prosesnya seperti itu Bu, Pak. Tapi bukan berarti terus harus semuanya offline kayak saya, harus door to door. Ide gayanya door to door. 6 tahun di NASA kalau door to door itu dari pintu ke pintu Bu. Dia itu engklen yang ujar apa bahasa saya engklen. Tahu engklen? Dia pakai kaki gitu loh. Engklen gitu. Nah, makanya bukan berarti di sini ibu-ibu bapak-bapak kalau yang bisanya sudah punya relasi hebat, contohnya kayak Mbak Zaro yang sekolahnya tinggi, itu relasinya juga beda. Beda relasinya dengan relasi saya. Kenapa saya jalan kaki? Karena yang saya tuju ibu-ibu yang gaptek, yang berpendidikan rendah, yang tidak bisa ngomong kayak saya. Kadang-kadang ya Mia? Ya. Hah? Gak apa-apa? Ih gak apa-apa, ya kan? Kan saya yang ngomong mulut-mulut saya, bener gak? Gitu. Pokoknya stop. Leader itu kudu mentalnya jadi gak karuan. Kayak saya. Betul saya kalau dikatain apa-apa juga guys, los cangkem-cangkemmu, otak-otakmu, gak apa-apa, ngomongin terus ngomongin. Aku gak baper. Itu prinsip saya. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak masih kalau ada yang ngomong lagi prospek, ada yang ngomong situ. Contoh, pipi hati. Oh, wes kaya ngono, kejar-kejar aku. Ya wes, orang ngedon. Aduh dah. Soalnya anak-anak itu di sini mutaber semua. Padahal itu ya kamunya juga pasti terpengaruh, ya enggak, Mbak? Ya. Dapat jadi. Nah, soalnya di sini aku yang kenal cuma Alfi doang. Kebetulan melihat ya wes. Terus dia suka curhat katanya. Anak-anak itu mutaber semua. Loh, kamu juga mau mutaber. Gitu. Kalau saya enggak, mati satu tumbuh. Saya pernah punya downline awal-awal 30 orang, teman main, teman kerja,
Jadi dulu alhamdulillah ya suami saya itu walaupun kuli bangunan, tapi beliau itu relasinya atau belajarnya itu buku-buku yang luar biasa. Jadi beliau itu mementori kami walaupun kuli bangunan, tapi dia di belakang layar. Jadi kan nggak tahu, dulu nggak tahu suami saya kuli bangunan lagi awal-awal. Ya kan anak-anak saya nggak ada yang tahu, taunya freelance. Kuli bangunan freelance kan? Freelance, keren nggak? Keren ya, jangan ketawa itu bener ini Bu. Ya kan? Kamu ingat Nabi Muhammad? Kalau pengen, ya kan? Dulu jalanin apa dakwah Islam di Mekah, dia kan dimusuhin, suruh hijrah. Kalau kamu pengen besar, coba hijrah. Akhirnya saya pindah ngontrak Bu, bukan pindah di rumah, bukan pindah beli rumah, bukan, tapi saya pindah ngontrak. Jadi saya kayak kucing dulu, ngontrak di sini, pindah lagi ke sini. Cuman apa? Cuman biar saya bisa prospek lain orang. Terus ketika pindah langsung diterima? Enggak juga ternyata. Ya, tetap Korea. Yang pada akhirnya saya lempoh, saya capek, itu yang dinamakan titik nadir. Kata abang saya, semua orang ngalamin bar yang seperti ini. Muak, sedih, nangis, wes ora gelem ngopo-ngopo, wes perasaan wes lemes dedes. Itu katanya. Tapi sebenarnya kita nggak tahu seberapa dekat lagi kita dengan kesuksesan. Ayo semangat, ayo bangkit. Beliau bilang begitu. Makanya sekarang kalau ada apanya yang menyemangati teman-teman, itu bukan berarti kepentingan apanya, tapi bersyukur. Ya, di sini ada yang diarahkan apanya, ikutin di sini. Pasti ada apanya kan? Bersyukur punya apa masih mau ngarahin. Ya, saya juga bersyukur, makanya jangan salah paham. Wah, itu akan tuh biar ada yang belanja itu, biar stokisnya ada yang beli itu. Hei, mati satu tumbuh. Kalau leader udah jadi leader NASA, dia nggak peduli. Kalau ada yang mati, dia pasti cari lagi. Bener kan Mbak Zahra? Tuh, ya, Mbak Zahra aja masih terima member baru, apalagi kayak saya. Ya, barusan saya curhat sama Mbak Zahra. Ternyata memang seperti itu. Jadi semuanya itu ada prosesnya yang harus kita lewatin, dan prosesnya itu tidak bisa dengan apa dibayangin dengan kata-kata pahitnya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, itu kalau kata saya sampai keluar air mata, darah. Itu yang saya alamin. Itu. Saya pernah digerebek sama orang disangkanya saya selingkuh sama suami saya. Ya. Kenapa? Suami saya datangnya jam 11 sampai jam 1 malam. Jam 4 udah pergi lagi. Jadi cuma 2 jam di rumah. Nggak pernah ada baju yang dicuci katanya gitu. Tapi ada laki-laki yang nginep. Saya digerebek segitunya Bu, proses jenazah Bu. Ada yang kayak saya? Nggak ada. Ya. Produk bawa produk ketahuan sama satpam, dilempar-lemparin, ya, dibuang-buangin, saya pungutin, terus saya dipeceng. Tahu dipeceng nggak? Jadi teman-temannya kerja, saya disuruh berdiri begini. Jadi orang-orang kerja ada panggung persis seperti ini di depan gedung, di tengah-tengah gedung apa? Di gedung ada gedung panjang itu berbagai departemen. Ya dulu saya kerja, terus di depan seperti ini ada panggung dan saya dipeceng. Jadi seluruh gedung, seluruh isi karyawan itu melihat saya. Cuman karena apa? Bawa produk NASA, dan saya di depan karyawan yang lainnya diginiin. Kalau kamu milih bisnis kamu, keluar dari pekerjaan kamu. Ada yang udah begitu? Belum. Karena mungkin yang karyawan teman saya di sini nggak ada kan yang karyawan? Ada. Nanti kalau digituin siap-siap ya Bu. Iya. Gitu loh. Dan saya, apa saya bantah? Enggak, saya diem aja. Wong saya belum bisa sukses kok. Ya Bu aja, iya Bu. Terus produknya dibalikin? Enggak, saya yang mungutin, ditaruh di samping saya. Diambil juga sama HRD. Ternyata HRD-nya mau. Iya. Nah kalau nggak mau kan dibalikin. Itu buktinya nggak dibalikin. Tapi baik-baik aja. Coba kalau ada teman-teman atau donan-donan kalian yang ekonominya
bekerja, silakan offline dari mulut ke mulut. Maksudnya ngomong gitu, ngomong nggak usah lewat handphone. Beranikan ketemu di depan mata, beranikan ngomong begini, ya. Nanti mesti rusak mentalnya kayak aku. Nggak apa-apa. Rusak aja saya bisa kesini loh. Ya kan bisa punya penghasilan, bisa kasih pilihan loh. Ayo, pilih yang jahit, diem aja atau pilih yang rusak kayak saya? Tapi cuma mental rusak itu maksudnya nggak baperan, nggak minderan, ya kan? Gitu. Nggak apa-apa, dihina orang nggak apa-apa, karena kita memang belum sukses, wajar dihina. Ya, seperti itu. Nah, teman-teman di sini ada yang maaf orang tuanya, ya kan, atau mungkin tetangganya, saudaranya yang maaf ya. Biasanya kan kita kalau baru bangun bisnis itu kan banyak sekali yang memfitnah. Ada? Nggak apa-apa, jadikan motivasi. Niatnya saya harus bisa memperbaiki diri yang tadinya dihina, nanti dia akan berbicara, oh kamu memang hebat. Dengan apa? Dengan perbaikan diri. Makanya kalau ada apa yang masih mau ngomongin, ya kan, masih mau nyemangatin, bersyukur, ya. Karena yang peduli dengan kesuksesan teman-teman itu cuman upline, ya, bukan orang lain. Bahkan orang tua aja terkadang melarang kita karena mereka nggak tahu, bener nggak? Gitu. Alah kamu tuh bisnis gak jelas. Seperti itu. Kelasnya Mbak Zara pun dulu dikatain seperti itu, cah goblok di sekolahnya tinggi-tinggi sampai sarjana malah milih bisnis orang jelas. Tapi sekarang bisa membuktikan kalau saya udah jelas. Alah kamu sekolah aja cuma SMP ngomongin sukses, balung kere. Beda kan nyinyirannya? Beda. Ya. Karena apa? Saya masih ngontrak, saya jalan kelilingnya nggak pakai motor, cuman betul PGN, ya kan awalnya saya cuma PGN aja muter aja PGN. Tapi alhamdulillah, impian saya di etalase stokis saya yang rata-rata sekarang stokis itu pada stokis kosong, tapi di saya ada 250 stok produk. Stokis itu bukan SC. Alhamdulillah. Dari stokislah saya bisa punya SC. Dari stokislah saya bisa nyicil rumah. Dari stokislah saya bisa nyicil mobil. Dan alhamdulillah dari stokis juga saya bisa memberangkatkan ketiga orang tua saya dan kami berdua berangkat umroh. Dari stokis juga saya bisa mempesankan anak-anak saya. Gitu. Dan alhamdulillah, bismillah, kedepannya impian saya ingin punya gedung pertemuan supaya jaringan-jaringan saya kalau HS, kalau ada acara-acara seminar seperti ini, tematik atau apapun itu bisa dimudahkan. Minta doanya ya teman-teman ya. Balung kere hidup pokoknya. Jangan pernah takut. Yang gaptek, yang nggak bisa handphone, yang cuma jalan kaki, emak-emak dasteran, yang banyak anaknya, pokoknya semuanya pasti bisa. Jangan berpatokan dengan satu macam saja, karena ilmu dari masa itu banyak lengkap. Gitu. Pak, waktunya berapa lagi Pak? Oh masih terus. Nah, di sini siapa yang baru? Masih baru banget? Masih baru banget? Hah? Oh ya, nggak apa-apa. Pak Joko. Ya, jadi niatnya Bu. Ya, kalau memang Ibu ya niatnya itu apa di awal itu akan jadi kenyataan. Saya dulu pengen punya banyak duit atau pengen jadi orang kaya, sekarang duitnya banyak. Dan ketika duit udah banyak, saya sekarang pengen bermanfaat untuk umat. Alhamdulillah, ya kan? Dari komunitas NASA, alhamdulillah setiap minggunya saya bisa mengumpulkan 4 sampai 5 juta donasi untuk anak yatim dari tim saya. Yang dulunya saya 4 juta itu harus 1 bulan. Ini bukan dari saya, maksudnya dari tim saya. Jadi kita gabungan ya, tim-tim yang dekat itu terkumpul 4 sampai 5 juta setiap minggunya untuk di yayasan. Kira-kira bisnis apa yang mengajarkan seperti itu?
akan semakin besar. Ya, bukan berarti anak-anak saya semuanya manut, semuanya tangguh kayak saya, enggak. Banyak juga yang mentalnya itu penakut, ya kan? Iya, ibu mah mentalnya udah jadi. Nah saya nggak bisa ngomong. Ada yang pertama kali ngomong dia, Om Sarin itu gini, ngewel, ada. Nggak apa-apa, itu wajar. Wajar nggak? Wong ibu-ibu sama bapak-bapak aja belum tentu bisa kok suruh berdiri di sini. Ya kan? Itu loh. Nah, itu suatu kewajaran. Mungkin bahasa saya dengan bahasa orang-orang mungkin di sini Mbak Zahro yang suaranya tinggi beda, ya. Karena memang saya orang jalanan Bu, Pak. Jadi yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya lakukan, ya seperti ini ya saya sampaikan. Jadi di sini alhamdulillah ketika ada ya yang saya sampaikan itu ada kebaikan, monggo diambil. Tapi kalau menurut ibu-ibu sama bapak-bapak yang saya sampaikan itu tidak ada kebaikan satupun, jangan pernah diambil. Karena sejatinya di NASA itu kita sama-sama belajar, termasuk saya. Jadi di sini saya bukan menggurui bapak-bapak atau ibu-ibu ya, tapi di sini saya cuma berbagi info sharing. Ya, walaupun awalnya sama banyak yang fitnah, banyak. Saya itu dikatain gini, tetangga saya kan tadinya kontrak satu kontrakan sini terus pindah ke sono, ke sini kayak kucing. Nah, dari NASA saya nggak beli rumah, bukan cash. Jujur saya nggak beli cash, tapi beli perumahan. Ya, alhamdulillah udah jalan 7 tahun ya Pak ya. Pokoknya semenjak NASA 2019 saya ngambil rumah. Dan alhamdulillah di lingkungan saya dikatain adolabak. Adolabak mireng Bu. Kalau bahasa kerennya, bahasa orang Banten, jual jigong. Dan saya alhamdulillah pas dikatain begitu, saya udah EDD. Saya bilang begini, wih keren dong, jigong saya aja mahal loh. Bener ya? Nah, apa kabarnya ibu-ibu yang cuma begini doang, yang gayanya sosialita, tapi jigongnya gak laku? Bener gak? Jigongnya bau, mending pakai PGN NASA. Itu saya bilangnya. Tepuk tangan dong. Gitu loh. Jadi kalau nyinyiran apapun itu, ya kan, jangan pernah baper. Ingat, mati 1 tumbuh 1000. Kenapa saya bisa kuat seperti ini? Karena saya mengalami tempaan yang namanya ditinggalkan jaringan. Nggak cuma yang di Karawaci tadi 30 orang, masih banyak. Ada satu pohon itu dulu udah SM itu mati, ya banyak banget pokoknya ceritanya. Cuman gara-gara salah paham, rabar ada terakumulasi, ada di stokis, ada di transfer. Ini saya ceritakan, takutnya nanti ada yang mengalami hal yang sama. Nah, waktu itu rabarnya di stokis, udah saya woro-woro, ya selama 1 bulan rabar kemarin kalau nggak diambil saya akan sumbangkan ke yatim piatu. Kan ada yang 3.000, 5.000, 4.000. Saya jadikan satu menjadi hamba Allah. Sampai 1 pohon SM itu mati mereka. Saya masih mending SM. Bazar sekarang ada nggak Pak yang begitu? Ada yang bayar? Tuh, ya kan? Makanya sekarang teman-teman yang masih baru ketika prospek daftar yang namanya PHP, ya saya besok mau daftar habis gajian atau besok nungguin suami saya, terus besoknya didatengin lagi nggak jadi daftar. Itu jangan baper, udah biasa. Wong yang sudah besar, yang sudah berjalan aja, yang udah tahu, yang sudah pernah ngerasain, untung dari NASA aja masih bisa mati. Apalagi yang baru mau gabung, ya seperti itu. Ada lagi banyak sekali. Saya pernah ketinggalan kereta waktu apa? Waktu seminar KDI, musuh anak-anak saya. Tapi semuanya saya jadikan semangat. Menjadi orang besar itu memang banyak banget prosesnya.